memasukkan cairan ke dalam tubuh. Contoh suntik. Nah, itu aku pernah tuh kajian itu. Suntik beda, infus beda, tergantung suntikannya apa. Jadi lebih baik ini penting banget karena kita tanya aja sama Ustadz. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apa kabar? Nih sekarang The Sungkars Family ada program baru nih. Apa tuh Makanya yang? gayanya beda ya. Masa sih? Iya. Semangat banget. Semangat. Programnya baru ini namanya apa? Boleh nggak sih? What? Maksudnya? Boleh nggak sih? Hah? Iya, nama programnya boleh nggak sih? Oh nama program, nggak boleh. Kalau kamu nanya boleh gak sih, aku pasti ting 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 ting. Gak boleh, gak aku izinin. Apa sih? Kan aku boleh. Nama Kan programnya nanya, boleh gak sih makan puasa kan gak boleh. Apa? Iya. Jadi teman-teman semua, program Boleh Nggak Sih ini dari The Sungkars Family ini adalah, jadi kita menanyakan kepada netizen. Jadi misalnya gini, boleh nggak, apa sih yang, kan nama program Boleh Nggak Sih? Nah pertanyaannya apa misalnya? Misalkan untuk kali ini karena kita sudah menanyakan kepada para netizen, pada followersnya Sungkars Family, kita tanya untuk episode pertama ini adalah apa yang membatalkan puasa? Apa coba? Tolong selain makan dan minum dong. Iya sih, itu Iya. udah pasti ya. Pasti membatalkan. Makan, minum, muntah disengaja. Muntah pun enggak loh. Kalau muntah disengaja? Iya kalau Habis muntah makan? Udah batal duluan ya? Iya. Kalau muntah biasa enggak. Muntah biasa enggak? Enggak tahu ya, aku juga enggak tahu sih sebenarnya. Enggak Oh enggak ya? Tahu aku waktu itu Enggak, kajian kalau nggak misalnya batal. enggak disengaja enggak batal. Nangis tuh nggak batal. Orang banyaknya bilang nangis batal, berdarah batal. Nggak batal, iya banyak. Nangis batal? Ada dulu kan kalau Kita anak main kecil. sinetron berapa kali batal? Kan aku bilang itu nggak batal. Terus, berdarah. oh terus nih, Ngupil. yang banyak Ada yang nggak bilang ngupil batal, bener gak sih? ditanya Bener gak sih? kok gue getek ya sama dia. Oke, kita langsung aja baca pernyataan ya. Pernyataan dari netizen. Jawaban-jawaban dari teman-teman kita Iya, nih oh iya netizen. satu lagi tuh. Apa? Maksudnya pas aku kajian, banyak orang kan yang ragu masalah suntik. Suntik. Suntik batal atau enggak. Emang? Suntik itu ya tergantung suntiknya. Kalau misalnya kita infus mengenyangkan itu batal. Oh. Tapi kalau suntik yang nggak mengenyangkan ya nggak batal. Emang suntik mengenyangkan gimana caranya? Aku nanyanya tahu nggak? Aku nanyanya apa? Oh infus ya? Iya infus kan berpengaruh sama tenaga hari itu kan. Kalau suntik nggak kenyang nih, tapi di sini suntik. Itu gimana tuh? Aku tuh nanya sih suntik jerawat. Nah gue turun. Oke kita baca pernyataannya. Dari Mami syuting dulu ya. Oke, menurut Yusfa Rizka 29, karena aku baru nikah jadi kalau dipeluk suami batal. Setahu aku nggak ada batal ya. Mohon maaf ya, dicium aja setahu aku nggak batal. Iya. Tapi nggak tahu ya, kita tanya Ustadz aja ya. Tapi kan dia baru nikah, itu pertanyaan-pertanyaan yang biasanya baru keluar tuh. Boleh ya nih, kita kan? tanya juga sama teman-teman yang lain ya. Nah coba deh ya. Batal nggak kalau misalnya dipeluk sama suami? Oke. Kayaknya sih enggak itu karena saya belum punya istri. Tadi pagi nyium istri. Berarti gak batal menurut pada dia? Kalau nggak pakai sahwat sih harusnya enggak ya. Oh kalau nggak pakai satu ya. Dipeluk suami atau istri selagi pelukannya itu tidak mengandung syahwat, maka hukumnya adalah muasyarah di saat saum, di saat puasa. Para ulama membolehkan. Dan Rasulullah SAW di banyak hadis yang diriwayatkan oleh istri-istri beliau, baik itu Aisyah, baik itu Ummu Salamah, menceritakan tentang bagaimana beliau mencumbu istrinya, menciumnya, memeluknya, walaupun ada kalimat kuncinya, yaitu kata-kata dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha wardaha,
wa huwa amlaku li arabihi. Ada yang mengatakan wa huwa amlaku li irbih. Tapi Rasulullah lebih bisa menjaga ya gejolak syahwatnya ketimbang kita. Jadi selagi itu adalah tidak dengan syahwat, maka hukumnya boleh. Kecuali dengan syahwat, apalagi sampai keluar sperma atau mani, maka itu membatalkan puasa. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ya macam-macam. Tapi kalau kata Ustadz sih nggak batal. Asal jangan kebablasan. Ya betul sekali, kebablasannya Bahaya. habis ini aja, habis taraweh ya. Habis taraweh. Oke, dari Sabrina Melia, ngomong kasar. Ngomong kasar? Bentar. Setahu aku ngomong kasar nggak batal, tapi mengurangi pahala. Setuju, setahu aku juga Sama? kayak gitu. Kamu juga gitu? Kamu kenapa sih ikut-ikut aku? Enggak, aku kajian. Kajian? Wow. Oke, coba kita tanya deh. Ada Ustadz, kita tanya sama Ustadz juga. Kita juga tanya sama teman-teman yang lain. Ini dia. Oh batal. 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 Betul. Iya. Nggak boleh itu. Ngomong kasar itu gini, kasar gitu ya. Yang dimaksud ngomong kasar itu mungkin kalimat-kalimat yang maaf gitu ya, menghardi, kalimat-kalimat yang itu adalah tidak mencerminkan seorang yang sedang saum. Kata Rasulullah SAW, fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yafsuq wala yarfus wala yaskhab. Atau kama qala Rasulullah SAW. Yang artinya adalah jika hari itu seseorang sedang saum atau sedang puasa, maka dia tidaklah berkata-kata rofas. Rofas itu artinya kalimat yang mengantarkan seorang tertarik atau berkeinginan untuk melakukan hubungan suami istri. Juga tidak melakukan tindakan atau perkataan fasik. Nah, termasuk di dalamnya adalah kalimat-kalimat tadi, kalimat kasar, kalimat hardik, ya, dan juga wala yaskhab. Kata para ulama, tidak berteriak-teriak. Nah, maknanya adalah demikian. Jadi apakah membatalkan? Secara hal-hal yang membatalkan puasa, dia tidak termasuk yang membatalkan puasa. Tapi ini masuk kategori membatalkan pahala puasa. Khawatirnya demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu dia. Oke, next. Dari Sarput, pacaran, marah-marah terus, tidur terus, ngeluh terus, nontonnya nggak berfaedah, main HP seharian. Ini curhat ya? Dia curhat nggak sih? Tapi itu gimana Iya nggak cara sih? jawabnya? Hai, kamu curhat. Kalau pacaran aja nggak boleh ya sebenarnya. Bingung dah tuh. Aduh, nggak tahu deh. Aku nggak berani komen, Kita Ustadz langsung aja. tanya aja sama teman-teman, kira-kira gimana? Kita juga bingung jawabannya, karena banyak banget pacaran marah-marah terus, tidur terus. Ini kebanyakan kayaknya tuh. Gak apa-apa sih. Ya udah, kita tanya sama teman-teman semua. Ini dia. Pacaran kalau nggak ngapa-ngapain nggak batal lah. Kalau marah-marah, Batal. batal. Terus kalau puasa-puasa nih tidur mulu, batal gak puasanya? Enggak. Gak batal. Enggak. Mas Wisnu tidur Ya. dulu ya? Tidur. Batal juga. Iya kan mengundang hawa nafsu. Yang dimaksud ngomong kasar itu mungkin kalimat-kalimat yang maaf gitu ya, menghardi, kalimat-kalimat yang itu adalah tidak mencerminkan seorang yang sedang saum. Kata Rasulullah SAW, fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yafsuq wala yarfus wala yaskhab. Atau kama qala Rasulullah SAW. Yang artinya adalah jika hari itu seseorang sedang saum atau sedang puasa, maka dia tidaklah berkata-kata rofas. Rofas itu artinya kalimat yang mengantarkan seorang tertarik atau berkeinginan untuk melakukan hubungan suami istri. Juga tidak melakukan tindakan atau perkataan fasik. Nah, termasuk di dalamnya adalah kalimat-kalimat tadi, kalimat kasar, kalimat hardik, ya, dan juga wala yaskhab. Kata para ulama, tidak berteriak-teriak. Nah, maknanya adalah demikian. Jadi apakah membatalkan? Secara hal-hal yang membatalkan puasa, dia tidak termasuk yang membatalkan puasa. Tapi ini masuk kategori
membatalkan pahala puasa. Khawatirnya demikian. Wallahu a'lam bishawab. Terus kalau kayak pacaran nih, marah-marah dan tidur terus saat puasa itu batal nggak puasanya? Iya, batal nggak puasanya gitu ya. Kalau tidur terus gitu, ya puasanya sih nggak batal, cuma juga nggak ada nilai gitu. Apalagi tidur dari sejak sahur ya, atau setelah sholat subuh, zuhur lewat, asar lewat, terus puasanya puasa apa namanya? Puasa tidur. Kemudian yang kedua adalah kalau marah-marah. Nah ini tadi masuk dalam hadis Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah memberikan arahan, jika seseorang ya mengajak kalian untuk bertikai, berseteru, fakul inni mru'un shaim. Kata Rasulullah, katakan kepada orang tersebut, saya lagi puasa. Bukan justru malah kita terpancing untuk marah-marah kan? Ya, artinya puasa itu kan menahan agar tidak terpancing untuk memperturutkan amarah kita. Nah kemudian yang ketiga itu adalah pacaran. Gimana? Pacaran dalam hal ini ya, ada dua hal malah. Pertama, pacarannya itu sendiri adalah jalan atau wasilah menuju hal yang lebih bahaya, yaitu perzinahan. Makanya Allah tatkala berbicara tentang pengharaman zina tidak dikatakan zina itu haram, tapi wala taqrabuz zina, jangan kau dekati zina. Jadi apa-apa yang menjadi pengantar ke arah zina jangan dekati. Nah apalagi ini saum. Masya Allah. Oke, lanjut yang Oke, selanjutnya dari Pocut Putri, orang Aceh Orang nih. Orang Aceh. Memasukkan sesuatu ke dalam rongga terbuka. Memasukkan ke dalam rongga terbuka, ada mulut, ada hidung, ada kuping. Kalau dia Seperti Pucut bilang seperti mencongkel telinga. Telinga dicongkel. Gitu. ini apa sih, korek kuping kali ya? Korek kali ya, korek kuping kali ya. Gua baru Masukkan dengar. sesuatu ke dalam ini. Mau batal ya? Nggak tahu. Coba bentar ya. Coba. Oh gitu. Hah? Katanya kalau kedalaman ada yang bilang batal. Oke, kita tanya Ustadz aja. Aku kenyang. Aku kenyang enggak? Nggak tahu, aku nggak tahu, baru denger. Aku Oke, juga baru dengar. kita tanya orang-orang kira-kira batal atau enggak, dan kita tanya Ustadz. Mobil, korek kuping. Enggak batal. Makruh aja ya. Korek kuping gitu ya, atau jari ke dalam rongga hidung atau yang disebut dengan istilah ngupil ya. Maka itu tidak membatalkan ya, kecuali sambil ngorek kuping sambil minum teh manis ya, itu batalin puasa kita. Tapi kalau cuma ngorek kuping aja enggak ya, sependek yang Anda pahami dia tidak membatal, karena yang dimaksud oleh ulama memasukkan sesuatu ke dalam rongga-rongga itu ada batasannya. Seperti misalkan hidung, itu ada namanya khayshum di sini. Di sini memang apabila dia sampai kepada titik tertentu itu membatalkan. Tapi kalau gini kan jari kita juga dibatasi, ada tulang ya di sini ya, walaupun itu tulang muda atau tulang rawan gitu istilahnya. Maka dia tidak sampai masuk ke situ. Kecuali yang Anda masukkan atau kita masukkan misalkan adalah sesuatu yang sampai kepada jauf ya, rongga. Itu bisa membatalkan. Nah, seperti itu. Tapi kalau telinga dikorek pada saat kita sedang saum itu tidak membatalkan. Gitu ya. Wallahu a'lam. Oke, yang terakhir dari Ulfa Jazila. Gibah itu kan paling sering terjadi. Sering-sering terjadi. Puasa tetap diterima tapi nggak ada pahala, sama saja rugi. Nah itu dia pintar. Dia ngasih statement gitu. Oke. Tapi kita tanya aja ya sama Ustadz. Karena memang setahu aku gibah itu tidak membatalkan puasa. Tapi kan dosa. Tapi dosa. Dan dosa di bulan Ramadan itu berkali-kali lipat. Enggak, kalau dosa berarti nggak otomatis batal nggak sih? Aku nggak tahu, tanya aja Ustadz. Tahu aku nggak, aku udah pernah nanya. Tapi sebelum tanya usaha kita tanya teman-teman yang lain juga. Ini dia. Gibah. Batal enggak? Itu apa? Iya, mengurangi pahala atau Batal lah. Gibah batal. Iya batal. Gibah apalagi batal itu. Gibah ngomongin orang, gibah ngerasanin orang. Apakah membatalkan puasa? Secara langsung tidak batalin puasa. Tapi dia bisa membatalkan pahala puasa kita. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, Rubbas sa'imin laisa lahu nasibun min siyamihi ilal ju' wal atash. Berapa banyak ya dari orang-orang yang berpuasa tidak dapat bagiannya dari puasa itu, maksudnya pahala, kecuali hanya dua hal, lapar dan dahaga. Nah orang yang menggibah, yang ngegosip, yang ngomongin orang ya,
maka mungkin pahala puasanya saja yang hilang, tapi puasanya tidak batal. Cuma apakah ingin kita, maksudnya gini, bekerja, ini kalau ibaratnya kita bekerja dari subuh, kemudian baru berakhir pas saat maghrib, terus kita nggak dikasih upah, mau nggak? Nah itu rasanya hanya orang-orang yang hanya orang-orang yang merugi yang melakukan itu. Karenanya sekali lagi dia tidak membatalkan puasa, tapi dia membatalkan pahala puasanya. Nah ini juga ada yang nanya gini, berenang itu batal atau enggak? Dan dia spesifik lagi nih, berenang terlalu lama. Betul. Itu batal atau enggak sih? Tuh, aku kalau Kamu pernah puasa pernah berenang nggak? berenang, tapi ya kalau dulu kecil, Ketelan dong? Kalau ketelan sih batal ya? ya pastilah. Nih ada juga pertanyaan gini, kalau berenang terus, mohon maaf ya, kentut, katanya juga batal. Hah, apa Makanya aku sih? bingung itu gimana ya batal ya? Ya enggak lah sayang, aku tuh batal masuk waktu gitu? kecil karena aku lagi wudu, aku sengaja minum aus. Itu batal, fix. Enggak, kalau berenang terlalu lama atau mohon maaf, kentut itu batal atau enggak? Kita tanya yuk kita tanya ini dia. Berenang enggak batal. Kalau minum batal sambil minum. Kalau minum airnya. Tapi nggak boleh juga sih seharusnya. Nggak boleh. Berenang secara hukum asalnya adalah mubah, ya. Al-aslu fis siyahah, al-aslu fis sibahah, saya ulangi, al-aslu fis sibahah, hukum asal dalam berenang itu adalah mubah, boleh. Ya, apalagi salah satu dari hal yang dianjurkan untuk dilakukan oleh kita umat belakangan sesuai dengan tradisi para pendahulu adalah berenang di samping memanah dan berkuda. Tapi ada tapinya. Tapi kalau berenang itu mengantarkan kita pada tertelannya air, ya, dan kita tahu bahwa kalau kita berenang akan menelan air, maka itu hukumnya tidak boleh. Sebagian ulama malah mencegahnya, ya, karena takut terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan. Ya, tetapi kalau dia berenangnya itu sebatas maaf gitu ya, menyegarkan badan, itu bukan berenang namanya, berendam ya. Dia cuma berendam badannya, kepalanya di atas, dia pastikan tidak lewat hidung, tidak lewat mulut, air bisa masuk, maka itu dibolehkan. Gitu ya, Allah a'lam bishawab. Terakhir, nih nyambung sama statement aku tadi. Dari Intan DWLE. Memasukkan cairan ke dalam tubuh. Contoh suntik. Nah itu aku pernah tuh kajian itu. Suntik beda, infus beda, tergantung suntikannya apa. Jadi lebih baik, ini penting banget karena kita tanya aja sama Ustadz. Oke. Baik, memang dua hal ini dibahas secara menyeluruh oleh para ulama. In qama maqamal ghidha, kalau suntik itu menggantikan peran makan dan minum, maka membatalkan. Seperti halnya apa? Infus. Tapi kalau dia vaksin, ya, tidak menggantikan peran makan dan minum, ya, maka dia tidak membatalkan. Apalagi MUI dalam hal ini telah mengeluarkan di fatwa nomor 13 tahun 2021 bahwa vaksin, ya, kan sekarang kan sedang banyak vaksin nih, ya, secara bertahap atau periodik, maka vaksin itu, suntik vaksin tidak membatalkan puasa kita. Cuma memang tadi, kalau yang membatalkan adalah yang menggantikan fungsi makan dan minum. Allah a'lam bishawab. Oke, alhamdulillah udah dapat jawaban dari teman-teman juga. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Ustadz atas bantuan untuk menjawab ya. Betul. Masya Allah. Ya jangan lupa komen aja di bawah ini. Ya, kalian mau nanya apa deh? Ya boleh nggak sihnya apa? Boleh nggak sih? Dadah, assalamualaikum.